ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini pada hari tanggal 20 Mei tahun 2024 bertepatan dengan hari Kebangkitan Nasional. Oke, tadi anak-anak sudah melaksanakan upacara bendera. Oke. Untuk hari ini yang tidak masuk siapa ya? Bulan Mei. Hari Senin. Agar masuk. Tanggal 20 ya? Tanggal 20. Yang merasa namanya Aurel? Aurel. Bilkis? Orangnya Bilkis? Bilkis. Davian? Yakin tidak masuk? Ning tidak masuk? Dara? Dara. Tidak masuk ya? Oh, masuk Dara. Dara masuk. Rifki? Hadir. Saskia? Benar. Hadir. Nah. Hadir. Ilvi? Tidak? Terima kasih. Berarti ada anak 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi tidak masuk 3 orang, betul? Noval, Yaki, ini 8 orang. Betul. Untuk pagi hari ini, pada hari ini seperti biasa kita supaya diberi kelancaran, kita berdoa terlebih dahulu. Yang memimpin adalah tadi yang berangkat paling awal. Saskia lagi? Ula aslinya Pak, Ula. Saskia? Riki aslinya. Saskia ini maju-maju. Yuk. Buat duduk. Siapa yang di rumah sudah pernah menerima tamu? Siapa? Bagaimana respon apabila ada tamu yang datang ke rumah kita? Biasanya direspon baik. Baik. Caranya merespon baik gimana? Misalkan ada tamu, misalkan. Waduh, apakah Bapak Ibu ada di rumah? Bagaimana jawabnya? Ada, sebentar ya. Aku panggil. Berarti anak sudah pernah? Siapa yang belum pernah menerima tamu? Nah, kalau apabila ada tamu dari orang tua anak dan orang tua itu tidak di rumah, bagaimana? Bagaimana jawabnya? Misalkan gini. Assalamualaikum, mau mencari? Assalamualaikum, mau mencari bapaknya Aurel. Di mana enggak? Tidak ada. Terus bagaimana jawabnya anak-anak? Mohon maaf Pak, Bu. Bapaknya saya tidak di rumah dikarenakan lagi kerja di luar. Apabila ada pesan atau titipan, mohon sampaikan kepada saya nanti saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Apa itu? Aurel generasi D. Selanjutnya Pak Guru akan membagi kelompok 3 kelompok, maksudnya bukan 3. Nanti Bilkis Saskia gabung di kelompoknya. Betul. Ayo dibalik bentuk kelompok.
Kamu di sini sudah membawa sebuah gambar. Lapangan. Gambar. Oke, nah nanti Pak Guru membagikan tiap kelompok. Ya, siapkan buku tulisnya. Buku tulisnya disiapkan dulu. Buku tulisnya disiapkan. Sudah? Sudah. Nah. Sudah? Sudah. Coba diskusikan kira-kira satu kelompok itu kelompok. Coba diskusikan kira-kira itu gambar apa? Satu kelompok. Kira-kira gambar apa itu? Gambar apa itu anak-anak? Sekolah. Kelompok satu menyatakan denah sekolah. Ada denah sekolah? Kenapa kok bisa tahu denah apa? Denah itu apa? Berarti menunjukkan lokasi suatu tempat. Jadi denah ini menggambarkan suatu tempat sekolah. Perhatikan, kenapa kok sudah tahu denah sekolah? Ciri-cirinya apa? Ada apa? Ada apa? Lapangan? Mana lapangan? Pernahkah di lapangan sepak bola? Siapa yang pernah main sepak bola di lapangan? Apakah lapangannya seperti ini? Ya. Benar atau tidak? Ada yang menyatakan salah? Salah? Ini lapangan basket teman-teman, bukan lapangan bola. Kalau lapangan bola, bisa nggak tahu lagi. Lapangan bola kan garis penaltinya nggak seperti ini. Kok bisa benar lapangan bola? Ini lapangan basket. Nah, ada satu lagi ciri-ciri denah sekolah. Apa itu anak? Ada mata anginnya. Betul, arah mata angin. Utara, selatan. Betul. Barat laut, barat daya dan sebagainya. Nah, ada ciri-ciri lagi yaitu ada ruang kelas pintar itu. Dan satu lagi lapangan. Bukan basket. Lapangan apa yang ada? Yang benderanya apa? Lapangan apa? Lapangan upacara, betul. Lapangan upacara. Nah, berarti kalau ini buat apa namanya? Main pasir itu lompat jauh, lompat tinggi dan sebagainya. Ya. Berarti kalau besok ada gambar seperti ini, ada ruang kelasnya, ada lapangan basket, lapangan upacara, pasti itu denah sekolah. Dan satu lagi tidak boleh tertinggal itu ada arah mata angin. Betul. Tolong Davian bagikan buku dulu. Oke? Bagikan buku dulu. Setiap kelompok kalau cukup 2, cukup. Oke. 2 aja 2. Berarti ya ini satu. Jadi kasih 2 3 orang. Nah, oke. Ya. Baik anak-anak, sebelum dibuka bukunya, mohon maaf, bukunya ditutup dulu nanti. Kasihnya dulu. Sebelum itu, apakah anak-anak sudah pernah membaca tulisan? Siapa yang di sini sudah tahu apabila ada tulisan itu banyak? Misalkan, ya, misalkan begini. Pasti ada yang pertama itu menjorok ke kanan. Ini kosong. Satu ini dinamakan apa anak? Kemarin saya sebutkan. Bukan teks, nah betul. Teks itu ada, pasti ada tulisan yang ke kanan. Coba perhatikan ini. Sebagai contoh, mohon maaf. Sebagai contoh, nah.
Coba perhatikan halaman 177. 72 dulu, 172. 172. 172. Sudah ketemu? Perhatikan. Nah, di sini ada gambar dan bacaan. Betul? Pak Guru tidak menyuruh membaca, tetapi perhatikan tulisannya. Betul? Perhatikan bukunya Pak Guru dulu. Nah, di sini ada tulisan 1, 2, 3 baris. Terus ganti lagi ada apa namanya ini? Kalau bahasa Jawa ini let alias di spasi 1 baris jrek. Ini namanya setiap jadi namanya apa kan? Setiap 1, 2, 3 baris ini namanya paragraf. Sudah pernah dengar? Nah, paragraf. Jadi paragraf itu apa anak? Terdiri dari beberapa kalimat. Nek, kalimat adalah terdiri dari beberapa kata. Kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf. Kata lagi. Kata menjadi kalimat. Kata misalkan Aurel sedang memasak, itu kalau kata berarti Aurel sedang memasak, itu adalah kata Aurel. Kata Aurel, kata memasak, kata sedang. Nah, kalau Aurel sedang memasak, itu adalah kalimat. Nah, kalau paragraf itu banyak, misalkan Aurel sedang memasak, pada saat itu Aurel lupa dan Aurel gosok masakannya. Nah, itu 1, 2, 3 itu adalah paragraf. Nah, setiap paragraf memiliki ide pokok. Ada yang tahu ide pokok? Tidak. Nah, supaya tahu, nanti kita akan belajar bersama, anak-anak. Ide pokok itu adalah inti dari sebuah paragraf. Berarti ada intinya. Misalkan ini, besok kalau membuat karangan, pasti tentukan 1 ide pokok dulu baru membuat paragraf. Misalkan tadi Aurel sedang memasak, Aurel lupa sedang memasak, dan ternyata masakannya kosong. Berarti ide pokoknya adalah paling inti apa? Paling inti. Aurel sedang memasak, paling inti. Kalau tidak memasak tidak akan kosong. Berarti intinya adalah Aurel sedang memasak. Betul. Ya toh? Misalnya gini, Rifki pada hari Minggu kemarin liburan ke kolam renang. Pada saat sampai di kolam renang, Rifki melihat orang tenggelam. Kemudian rame-rame ternyata orang tenggelam itu meninggal dunia dan Rifki tidak jadi berenang. Berarti ide pokoknya adalah Rifki sedang berenang. Seperti itu. Oke? Jadi ada setiap paragraf mempunyai inti atau ide pokok namanya. Intinya. Oke? Nah, untuk belajar anak-anak tolong baca dulu halaman 172. Dibaca. Sebelum dibaca ya. Pada teks ini Uden ini ada berapa paragraf anak-anak? Ada berapa paragraf? Siapa yang tahu? Salah, sudah sebanyak itu. Ada berapa paragraf? Kalau belum bisa menghitung, berarti belum bisa membedakan paragraf dan kalimat. Salah.
1, 2, 3, 4, 5. Mohon maaf, berarti anak belum mudah gitu. Setiap paragraf semua jret. Pasti 6 kali lagi 1, 2. Di spasi satu baris itu kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Paling mudah untuk mencari paragraf itu adalah ya, 6 kan? Ya. Nah, sekarang tugasnya coba anak-anak mencari, pilih salah satu paragraf saja dulu. Pilih, di sini ada 6 paragraf, gitu. Pilih salah satu, boleh paragraf 1, boleh paragraf 6 dan sebagainya. Kemudian cari ide pokoknya, alias apa tadi? Inti kalimat. Sekarang, ayo, satu kelompok satu saja. Ayo dikerjakan. Satu kelompok satu saja. Ditulis di buku tulis. Ayo. Coba dipilih. Ini. Anak-anak sudah bisa menemukan? Kelompok satu dulu. Menganalisis paragraf berapa? Paragraf 1. Coba dibaca dulu paragrafnya. Tabnya. Hari ini SD Nusantara kedatangan tamu-tamu yang datang tim juri penilaian lomba Kebersihan sekolah. Mereka ingin melihat kondisi. kondisi SD Betul. Paragraf 1 sampai situ saja. Betul? Nah, berarti ide pokok atau inti kalimatnya apa? Kelompok 1. Nusantara kedatangan tamu. Betul. Hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Jadi intinya atau pokok pikirannya, pokok paragraf itu adalah hari ini tuh SD Nusantara kedatangan tamu. Terus tamu yang datang itu adalah tim juri penilai. Itu adalah kalimat penjelas. Jadi kalimat intinya sudah ketemu, betul. Sekarang kelompok 2. Pilih paragraf yang mana? Paragraf 6, paragraf terakhir. Coba tolong baca dulu. Para juri mereka. Baik. Inti kalimatnya atau pokok pikiran? Betul. Para penerima tamu sudah bertugas dengan baik. Itu adalah inti atau pokok pikirannya. Untuk kelompok 3, tolong dibaca. Pilih paragraf yang mana? Tadi seperti kelompok 1. Tolong langsung dibaca intinya saja. Apa? Sama atau tidak dengan kelompok 1? Hari ini SD Nusantara kedatangan. tamu. Betul, itu sampai itu saja. Ini setelah itu berarti ini adalah kalimat penjelas. Ini kalimat intinya pada kalimat yang pertama, ya. Anak-anak sudah tahu bagaimana paragraf itu apa, ide pokok itu apa. Ide pokok itu apa? Adalah inti dari kata, inti kalimat, inti dari paragraf. Oke. Jadi besok kalau anak-anak membuat karangan atau membuat cerita, itu yang pertama kan menentukan topik dulu. Misalkan topiknya hiburan. Kemudian setelah itu anak-anak menentukan inti kalimat dulu, baru menjelaskan, ya. Misalkan topiknya hiburan, ya, hiburan. Terus paragraf 1 intinya adalah Rifki pergi ke kolam renang. Paragraf kedua, Rifki makan bekal. Paragraf ketiga,
Rifki pulang dengan keluarga. Itu kan inti kalimat. Nah, terus menjelasnya baru menjelaskan. Jadi kalau anak-anak Pak Guru lihat Pak Guru memberikan tugas mengarang, malah anak-anak bingung, betul nggak? Pak Guru joken ribu niki aku ngarang ngomong nggih. Nah, supaya besok tidak bingung kalau mengarang, itu membuat inti dulu, inti kalimatnya dulu. Gini. Kalau terus selanjutnya baru berpikir kira-kira apa. Terus baru membuat kalimat, paragraf dan selesai. Ya. Selanjutnya pasti anak-anak sudah tahu lambang negara Indonesia. Betul? Betul? Garuda Pancasila. Betul. Garuda Pancasila. Jangan burung juga. Garuda Pancasila. Kenapa kok negara kita memilih atau memiliki lambang atau simbol Garuda Pancasila? Karena kuat. Betul. Garuda itu adalah burung yang Kuat. strong, gagah. Betul? Gagah. Digambarkan burung yang gagah kuat. Nah, supaya besok kehidupan warga negara Indonesia menjadi kuat, baik kuat kedaulatannya, kuat ekonominya, kuat keadilannya. Betul. Nah, terus dalam burung Garuda atau lambang negara kita, Garuda Pancasila maksudnya, itu ada di data itu ada perisai. Perisai, tahu nggak perisai? Perisai tahu nggak perisai? Apa? Tameng yang berisi lambang-lambang Pancasila. Tentu saja anak-anak pas hari Senin, setiap hari Senin sudah tahu ayat apa? Sila-sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, tiga, empat, lima. Mudah? Hafal? Nah, kalau hanya menghafal, mengucapkan pasti mudah, tetapi yang sulit itu menerapkan atau melakukan. Pintar. Dalam arti pengamalan Pancasila. Pengamalan itu bagaimana kita menerapkan, melakukan, mengamalkan. Contoh, sila pertama lambangnya apa? Bintang. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana cara menerapkan ketuhanan yang Maha Esa? Siapa yang tahu? Beribadah, berdoa, mengaji. Itu adalah pengamalan atau bagaimana cara kita melakukan sila pertama, yaitu berkaitan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Sekarang sila yang kedua lambangnya apa, anak? Betul. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana anak-anak menerapkan atau melakukan sila kedua? Bagaimana? Kalau kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan. Apabila anak-anak ada temannya yang sakit perut seperti kemarin, jadi Pak Guru sakit perut, cemasir. Bagaimana? Menolong, membantu, mengobati. Nah, itu adalah penerapan sila kedua. Contoh, ambil sila kedua. Sila ketiga, anak-anak, lambangnya apa? Pohon beringin, jangan pohon beratu. Ya. Pohon beringin, ya. Pohon beringin. Nah, sebelum itu, kenapa lambangnya sila ketiga itu pohon beringin? Apa? Karena persatuan Indonesia.
akar yang kuat. Akarnya banyak bisa melebar. Nah, supaya persatuan Indonesia kan banyak sekali. Ada ribuan suku, ada ribuan pulau, ada banyak bahasa. Nah, kemudian menjadi satu. Contoh penerapan atau melakukan sila ketiga siapa tahu? Persatuan. Bagaimana cara melakukan? Bukan. Persatuan. Ini misalkan gini. Mohon maaf apabila gini. Di sini agamanya kan lima. Misalkan ya, ada salah satu atau 2 orang, 3 orang yang berbeda dengan agama kita, apa yang akan lakukan? Menghormati, menghargai. Perbedaan itu adalah penerapan sila ketiga. Betul? Nah, sekarang lanjut sila keempat, namanya sila keempat adalah musyawarah. Pernah dengar musyawarah? Musyawarah. Nah, sebelum itu, kenapa lambang sila keempat itu? Selalu berkelompok, selalu bersama. Nah, intinya sila keempat itu anak-anak berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah atau menentukan suatu keputusan. Contoh, siapa yang tahu bisa memberikan contoh penerapan sila keempat? Termasuk musyawarah. Terus kemarin betul, pada awal anak-anak belajar di kelas 3 ini Pak Guru berikan siapa yang ingin jadi kepala terus anak berumbu Davian. Nah, setelah ditentukan dengan diskusi, maka terjadi keputusan bersama, yaitu Davian menjadi ketua kelas. Nah, negara kita itu memiliki ada satu hajat alias mantu. Tahu mantu? Jadi mantu. Itu namanya hajat negara itu adalah pemilu. Tahu pemilu? Kalau di sini namanya nyoblos. Itu termasuk penerapan sila keempat. Misal gini, 1 sah, 2 sah, 3 sah, 13 semua tidak sah. Kok berteman coblos kabeh, gitu? Nah, itu adalah penerapan sila keempat. Sekarang sila kelima. Padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi melambangkan makanan, kapas melambangkan pakaian. Betul. Jadi penerapan sila kelima siapa tahu? Memberikan contoh. Nih, Pak Guru, misalkan gini, Davian karena lebih pintar, lebih bisa tahu dari Davian lebih bisa tahu dari Rifki. Pak Guru memberikan tugas lebih banyak kepada Davian. Itu kan tidak adil. Nah, adilnya semua diberi tugas yang sama. Pak Guru dan guru memberikan suatu gini. Semua anak di sekolah diberi fasilitas meja semua. Betul? Ada yang tidak kebagian meja? Ada. Berarti itu sudah suatu penerapan sila kelima. Misalkan gini, wah, aura malah kasih letak di kursi ya. Itu sudah termasuk melanggar sila kelima. Nah, itu juga tidak adil. Nah,
bisa beli baju yang keren, mahal, buat sekolah. Ada anak-anak yang mohon maaf kurang mampu beli baju yang biasa-biasa. Di sekolah pasti tidak adil, pasti akan terjadi bullying, cemoohan. Wah cakap, nah itu contohnya. Maksudnya, bukan seperti itu, bukan. Contoh saja. Nah itu termasuk sikap adil, berseragam semua, nggak ada ya? Seragam hari Senin kok atasnya merah nggak ada tuh. Setiap ini sama semua, betul? Oh, tidak kuatan aturan pemerintah seperti ini. Tidak aturan pemerintah. Sudah tahu? Ada yang bertanya tentang penerapan sila-sila Pancasila. Boleh? Boleh. Silakan bertanya. Silakan bertanya. Sekarang tolong perhatikan 178. Stop. Nah, karena anak-anak tidak bertanya, maka Pak Guru yang bertanya sekarang. Halaman 178. Ketemu? Tolong kerjakan. 178. Tahu perintahnya? Tahu? Tahu perintahnya? Betul. Nomor 1, berdiskusi menentukan program. Berarti itu sesuai pengamalan sila keberapa? Sila keempat yang bunyinya kerakyatan. Ya betul. Berdiskusi adalah sila keempat. Bunyinya apa yang keempat? Kerakyatan di sini. Simbol apa simbolnya? Sila keempat. Paham? Paham? Dikerjakan dulu. Baiklah, anak sudah? Coba kita tentukan bersama. Nomor 1, berdiskusi menentukan program. Itu termasuk pengamalan sila berapa? 4. Yang bunyinya simbolnya apa? Kepala partai. Nomor 2, bekerja sama mengerjakan tugas. Sila berapa? Sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia. Simbolnya pohon beringin. Nomor 3, memberikan kesempatan semua berobat. Sila kelima, simbolnya simbolnya. Nomor 4, mengerjakan semua tugas dengan bertanggung jawab. 1. Simbolnya 5. Stop dulu. Nomor 4, pertanyaan. Kenapa kalau mengerjakan semua tugas dengan tanggung jawab? Kenapa ini masuk pengalaman sila pertama? Semua yang dilakukan kita, baik itu hal baik dan hal buruk, itu Tuhan Allah itu melihat. Jadi semua itu kita bertanggung jawab supaya kita dapat pahala. Terutama hal yang baik, hal buruk kita tidak dilakukan. Baik, lanjut. Nomor 5, membagi tugas dengan rata dan sesuai dengan keahlian. Sila yang bunyinya simbolnya pantai. Anak-anak, siapa yang di sini salah? Ada yang salah? Yakin bu semua? Selanjutnya, siapa yang di sini sudah pernah main lompat tali? Pernah? Pernah lompat tali? Lompat tali pernah? Lompat tali. Lompat tali. Siapa yang belum pernah bermain
tali. Yang belum pernah sekalipun? Belum pernah? Siapa yang di sini sudah pernah lompat tali? Bermain lompat tali? Siapa yang di sini mahir alias lincah? Tidak bisa? Nah, lompat tali itu dilakukan berapa orang? 3. Minimal 3 orang. Satu sebagai pemain, yang dua sebagai terus alatnya apa Nana? Tali, karet. Betul. Nah, sekarang yang sudah pernah kira-kira manfaatnya bermain lompat tali itu apa? Manfaatnya? Membuat otot kaki menjadi kuat. Benar. Kok bisa tahu? Kenapa bisa tahu? Sebentar. Lompat tali itu melatih otot kaki. Ya, otot kaki. Nah, sekarang perhatikan halaman 180. Betul? Nah, di situ ada gambar anak-anak yang sedang bermain lompat tali. Itu ada 3 orang anak. Biasanya itu lompat tali itu dimainkan oleh biasanya ya, cowok juga boleh. Biasanya cewek yang suka bermain lompat tali. Kalau di sekitar sekolah biasa menggunakan karet, ya. Benar nggak mesti karet juga boleh. Tali, kabel juga bisa. Bisa. Apa ya? Kalau anak-anak yang laki-laki, kalau pemain sepak bola pasti bermain lompat tali. Ya, itu kan membuat otot kaki kuat supaya nanti kalau menendang bolanya jauh dan keras. Ya. Coba di sini yang pernah coba jelaskan bagaimana cara bermain lompat tali. Lihat saja. Ya, sebelum itu, yang pertama kan ada 2 orang anak dulu memegang talinya. Memegang tali, terus mengayunkan. Mengayunkan sebagai pemain masuk. Terus, betul, pemain berdiri di dekat 2 orang tersebut. Terus melompati. Betul sih. Jadi sebanyak mungkin. Semakin banyak semakin baik. Tapi kalau kebanyakan pasti sininya sakit. Pasti jalannya ini. Besok kalau jalan. Tapi kalau sudah Pak Guru pada tahun 2016 itu setiap hari di sini otot kakinya kuat, lari. Kalau persiapan naik gunung, lari supaya fisiknya kuat. Nah, oke. Jadi anak-anak bermain lompat tali itu lebih baik daripada bermain game. Ya, tentu saja lebih enak bermain di luar karena lebih asik. Gak mungkin kan kalau bermain game bersama sendiri. Otot tangannya, jempolnya saja, tetapi matanya kan rusak. Ya. Nah, jadi Pak Guru menyarankan lebih baik bermain di luar, lompat tali, main nelayan, betengan, kucing-kucingan kan anak-anak bergerak supaya lebih sehat sepak bola. Sekarang anak-anak pertama tadi sudah belajar apa?
sekolah dulu. Terus menentukan ide pokok kalimat atau inti kalimat. Setelah itu anak-anak belajar yaitu pengamalan Pancasila. Sila pertama mengamalkan bagaimana Davian? Sila pertama, cara mengamalkan sila pertama. Ibadah. Sila kedua. Sila kedua. Betul. Berarti anak sudah tahu nih. Yang terakhir tadi apa? Kita belajar apa? Yang terakhir bermain lompat tali. Nah sekarang kegiatan mana yang paling anak sukai tadi? Yang paling bermain lompat tali. Walaupun tadi tidak praktek bermain lompat tali, kira-kira anak di rumah sudah pernah toh? Nah besok atau nanti anak-anak coba bermain lompat tali. Oke, itu saja untuk hari ini. Tadi anak-anak sudah belajar berbagai materi ya. Untuk mengakhiri, Pak Guru sebelum mengakhiri, Pak Guru mohon maaf apabila untuk hari ini kurang maksimal, kurang untuk kata Pak Guru yang kurang berkenan di hati anak-anak, mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk menutup pada kegiatan hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Yang memimpin adalah yang laki-laki tadi sudah Rifki, betul. Baik anak-anak, sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum.